Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar? Kaifa halukum teman-teman Ibnu Rushd kelas 2 sekolah pionir? Hari ini kita kembali dalam pembelajaran religion atau fikih ibadah. Dan sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang fikih ibadah sholat, ya. Fikih ibadah tentang sholat. Nah, kenapa kita harus mengenal dan mengetahui pembelajaran atau fikih ibadah tentang sholat? Karena sholat itu adalah ibadah, ya, yang Allah wajibkan kepada kita semua, ya. Terutama itu sholat 5 waktu, ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu adalah sholat 5 waktu. Maka begitu pentingnya bagi kita untuk mengetahui hal apa saja yang harus kita ketahui terkait ketika kita ingin menunaikan ibadah sholat. Nah, nanti di sini kita akan bahas tentang apa itu sholat, kemudian sholat itu dibagi menjadi berapa, kemudian syarat-syarat sahnya sholat, kemudian syarat wajibnya sholat, syarat atau rukun dan sunnahnya sholat. Dan itu sangat membantu kita agar sholat kita yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, dan sunnah-sunnahnya yang lain. Nah, hari ini Ustadz akan memulai pembelajaran tentang fikih sholat. Apa itu sih? Apa itu sholat, ya? Teman-teman juga bisa membuka buku fikih ibadah di buku Diniyah halaman 22, ya, halaman 22. Di situ materi yang akan Ustadz sampaikan. Yang pertama, apa itu sholat? Ya, sholat artinya secara bahasa. Jadi artinya ada dua, teman-teman. Secara bahasa dan secara istilah. Maksudnya apa? Secara istilah itu secara sudut pandang agama Islam, gitu. Nah, kalau secara bahasa, sholat itu adalah doa. Iya. Kenapa dikatakan doa? Karena teman-teman, semua yang kita baca, ya, dari takbiratul ihram, dari ucap Allahu Akbar sampai salam, kalimat-kalimat itu yang kita baca itu adalah semuanya doa, ya. Ketika sujud, ya, ketika ruku, contoh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu adalah bacaan doa. Sehingga dikatakan sholat itu secara bahasa adalah doa, ya. Sholat secara bahasa artinya doa. Lalu yang kemudian, sholat itu secara istilah apa sih? Nah, di buku dijelaskan bahwa sholat itu adalah ibadah yang di dalamnya berisi rangkaian gerak dan doa, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ketika kita mengerjakan sholat itu di dalamnya ada dua rangkaian, yaitu gerak dan doa. Contoh gerak itu Allahu Akbar, ini gerak. Kemudian ruku lagi gerak, iktidal, kemudian sujud. Ini semua adalah gerak. Dan di dalam itu ada namanya doa. Nah, ya. Yang tandanya seorang melakukan sholat itu apa sih? Ya, diawali dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu yang mana sih?
yang ketika kita pertama ingin mengerjakan sholat ya, Allahu Akbar. Nah, ini adalah takbiratul ihram. Ya, kalau ada orang yang sholat tanpa diawali dengan takbiratul ihram, itu bukan sholat. Ya, tiba-tiba dia langsung datang langsung sujud, nggak boleh. Walaupun teman-teman ini lagi masbuk gitu ya, sholatnya sama imam masbuk. Ketika datang imamnya sudah dalam keadaan sujud, teman-teman jangan langsung sujud ya. Teman-teman takbir dulu, Allahu Akbar, baru langsung sujud. Nah ya, jadi seperti itu. Ketika teman-teman sholatnya telat, kemudian ingin bersama sholatnya dengan imam, dan imam ketika itu sujud, langsung saja takbir, dahulu dengan takbir Allahu Akbar, baru langsung sujud. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi, sholat secara bahasa itu adalah doa. Lalu kemudian secara istilah adalah ibadah yang di dalamnya berisi rangkaian gerak dan doa ya, diawali dengan takbir ya, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah, diakhiri dengan salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, itu sudah selesai sholatnya ya. Jadi itulah pengertian atau arti dari sholat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa di dalam ketika kita mengerjakan sholat, di dalamnya itu adalah sebuah rangkaian gerak dan doa ya. Lalu kemudian kenapa sih, ini ada pertanyaan nih, kenapa sih Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengerjakan sholat ya, hikmahnya itu apa ya, tujuannya itu apa nih? Saya akan bacakan. Pertama, dalam sholat ada namanya sujud ya. Sujud itu ketika dahi kita, hidung kita menyentuh lantai ya, lantai dan sejajar dengan lutut dan kaki kita, itu namanya sujud. Nah, ada sujud nih hikmahnya ya, kenapa kita diperintahkan sholat itu banyak sekali. Kemarin contohnya nih, yang pertama gerakan sujud teman-teman. Nah, ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah ya. Ini merupakan pengingat bagi kita bahwa kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta, karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang sepenuhnya milik Allah. Nah, coba teman-teman bayangkan posisi ketika teman-teman bersujud ya. Jadi kepala kita, tangan kita, lutut kita, telapak kaki kita, ujung telapak kaki kita itu sejajar. Nah, dimana kita di situ sangat merendahkan diri di hadapan Allah ya. Bahwa yang patut membanggakan diri atau menyombongkan diri itu adalah Allah saja. Nah, kita sebagai hambanya tidak boleh sombong ya. Tidak boleh berbangga diri, ini loh aku, tidak boleh ya. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Semua yang kita punya teman-teman, nyawa kita ya, yang kita rasakan hari ini, baju kita, semuanya, kehidupan kita, kita bisa bernafas, itu semua adalah pemberian, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hikmah yang kedua adalah menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. Yang kedua adalah kita itu mengakui ya bahwa yang memberikan pertolongan kepada kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga, sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam. Ya, kita bisa bertaubat kembali kepada Allah, karena memang
Pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa baik disengaja ataupun tidak. Dan hikmah yang kedua, kenapa sholat 5 waktu, sholat yang wajib ada 5 waktu itu sebenarnya membuat kita ingat akan dosa-dosa kita, ya. Lalu kita kemudian sholat dengan harapan dengan sholat itu dosa-dosa kita, ya, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, memperkuat akidah kita, ya. Akidah itu keyakinan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat merupakan ibadah terdahulu, ya. Ini sholat ini teman-teman sudah dikerjakan dari dulu, ya, bukan baru-baru ini. Jadi ini ibadah yang sangat lama usianya, dan yang juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga ada sholat, teman-teman, tapi mungkin gerakannya berbeda atau seperti apa. Jadi tetap ada namanya sholat. Namun di masa Nabi Muhammad semuanya gerak dan doa dalam sholat terkumpulkan, mulai dari berdiri, ruku, hingga sujud dan duduk. Sebelumnya turunnya perintah wajib sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sudah melakukan sholat di pagi dan sore hari. Nah, jadi sebelum wajibnya sholat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW itu sudah terbiasa mengerjakan sholat, ya. Ini wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar, dan sucikanlah, sholatlah dengan memuji Tuhanmu di waktu sore dan pagi. Nah, teman-teman, mungkin hari ini kita sampai sini dulu pertemuannya. Kita mempelajari tentang sholat, ya. Saya ulang sedikit, sholat itu artinya secara bahasa doa, dan secara istilah adalah sekumpulan rangkaian dan doa yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu kemudian hikmahnya, ya, tadi teman-teman nanti bisa cek lagi di buku, hikmahnya sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong, kemudian memperkuat akidah kita, kemudian membuat kita selalu ingat akan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran untuk pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.